Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Udah dengerin cerita-cerita apa aja nih dari aku? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di komentar ya. Dan buat kamu yang punya cerita atau pengalaman horor, bisa juga sharing-sharing sama aku ya. Bisa mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram. Dan tidak usah pakai lama, di video ini kita akan melanjutkan cerita yang belum terselesaikan yang berjudul Memandikan Jenazah dari Ratna Dewi Lestari. Tidak usah pakai lama ya, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Seketika tubuhnya bergetar hebat saat melihat mata Mira yang tiba-tiba terbuka. Bu, matanya melek bu. Hah? Wanita itu serentak menatap ke arah Nunung yang langsung menutup mata dengan kedua tangannya. Tubuh Nunung bergetar. Jelas sekali, mata Mira melotot membuat Nunung syok. Sumini bergerak cepat ke arah menantunya sambil memegang. Tapi tempat pemandian takut terpleset karena tanah yang mereka injak becek. Nung, mana Nung? Tanya Sumini sembari menggenggam pergelangan Nunung yang masih menutup kedua matanya. Itu bu, matanya melek. Wedi aku bu. Sumini mengarahkan pandangannya ke arah wajah Mira yang belum sepenuhnya bersih dari darah kering dan penuh luka menganga. Ia menatap heran karena mata Mira tertutup sempurna. Tidak seperti yang ditakuti Nunung tadi. Enggak Nung, matanya merem kok, ucap Sumini. Perlahan Nunung menurunkan tangannya dan menatap ke arah Mira. Benar saja, mata gadis itu memang tertutup, tapi raut wajahnya terlihat sedih. Nung, udah, biar ibu, kamu liatin ibu aja, ketus Lestari yang direspon anggukan oleh Nunung. Mereka kembali melanjutkan proses pemandian jasad Mira. Setelah proses membersihkan kuku, tangan dan kaki, serta sela-sela tubuh, Sumini menekan perut Mira untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh gadis malang itu. Jenazah tidak bisa didudukan ataupun diangkat sedikit di bagian pinggang karena tubuhnya sudah mulai kaku. Alhamdulillah, tinggal kita wudhu kan? Ucap Sumini sebelum ia mengangkat kedua tangan dan bibir keriputnya mulai bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat memfadukan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nunung dan dua orang wanita lainnya melihat bagaimana ibu mertuanya itu melakukan proses terakhir dari memandikan jenazah. Setelah siap, kain basah untuk menutupi mayat diganti dengan kain kering. Sumini lalu memanggil beberapa orang untuk mengangkat mayit Mira yang sudah bersih dari hadas dan sudah diwudukan. Tangis kembali menggema di saat mayat dibawa masuk ke dalam rumah. Ruangan semakin menjadi ketika mayat Mira diletakkan di atas kafan yang sudah dibentangkan. Mira, ya Allah Mira, maafin ibu nak. Seharusnya ibu mencarimu malam itu dan tidak menunggu saja di rumah. Seandainya polisi saat itu mau membantu mencarimu, ibu yakin kamu masih sehat dan ada di samping ibu saat ini nak. Wanita berpakaian hitam itu merebahkan tubuhnya di lantai dengan tangis yang berderai, membuat siapapun yang mendengar dan melihat pasti akan menjadi iba. Itulah bentuk terlukanya seorang ibu saat anak yang sudah dia besarkan dengan kasih sayang pergi dalam keadaan mendadak dan tragis seperti Mira. Sabar Mar, sabar, kasihan Mira. Seorang wanita berwajah bulat dengan mata yang sedikit sipit berusaha menenangkan. Gak bisa mbak, itu anakku sudah dimayit, wis mati. Mariani menunjuk ke arah anaknya
yang mulai dikafani. Nunung yang sejak tadi duduk tak jauh dari ibu mertuanya yang membantu mengkafani mayat Mira hanya bisa tertegun, teringat pada ibunya yang berada di kampung. Apakah juga wanita itu merindukan dirinya sama seperti ibunya Mira jika ia pergi untuk selamanya? Udah sabar, sudah takdirnya Mira. Mudah-mudahan kita cepat menangkap pelakunya. Wanita itu memeluk tubuh ibu Mira dan menepuk-nepuk pundaknya pelan. Iya mbak, aku yang akan menangkap pembunuh itu dan akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Geram Maryani dengan sorot mata tajam. Istighfar Mar, serahkan pada polisi, kamu jangan gila. Ibu tadi mengusap-ngusap wajah Maryani dan terus beristighfar. Tidak, kalau saja polisi mau membantuku saat itu, pasti anakku masih hidup. Berdebah. Astagfirullah, Maryani, istighfar. Semua orang yang berada di tempat hanya tertegun. Memang kondisi desa mereka termasuk terpencil dan dikelilingi kebun sawit. Pos polisi pun jauh. Belum lagi jalanan yang sulit ditempuh berlubang. Dan jika hujan tercipta, kubangan lebar yang membuat aparat keamanan hanya sesekali datang. Desa mereka pun jarang terjamah. Maka tak ayal, banyak pula kejahatan yang menguap begitu saja tanpa adanya proses hukum jika tidak ada yang melaporkan dengan intens dan berkala. Seperti yang terjadi pada Maryani, di mana saat ia kalut dan khawatir dengan nasib anaknya yang tidak pulang hingga larut malam, membawa Maryani ke kantor polisi. Tapi kekecewaan harus dia telan seorang diri, karena polisi menyuruh menunggu hingga 24 jam. Batas waktu dinyatakan jika orang itu hilang. Maryani hilang akal, begitupun suaminya. Sakit hati tak tertahan saat anak gadis yang mereka elu-elukan akhirnya ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi yang memilukan. Orang tua mana yang akan terima? Begitupun Maryani dan suaminya. Polisilah yang mereka salahkan. Suara ricuh sontak membuat orang-orang mendekat. Maryani akhirnya ditenangkan suami dan dibawa masuk ke dalam kamar. Sementara Sumini tetap melakukan pekerjaannya. Mira sudah cukup menderita. Dia tidak ingin Mira semakin tidak tenang. Suasana akhirnya kembali kondusif. Meskipun terjadi kasakusuk di atas kematian Mira, orang-orang lebih fokus kepada proses pemakaman Mira saat itu karena aroma bangkai kembali. Angin yang berhembus dari ruang dapur membawa aroma bangkai Mira hingga pekarangan rumahnya. Nunu sejak tadi tidak tenang, apalagi kejadian tadi malam di mana dia bertemu dengan Mira selalu membayang-bayang. Nunu sama sekali tidak mau menatap wajah Mira. Dia takut Mira yang dibalut dengan kain kafan itu akan kembali mendatanginya dalam bentuk pocong. Pengalaman melihat pocong Lestari dan juga selingkuhannya itu masih membekas. Pocong adalah bentuk hantu yang paling ditakuti oleh Nunu. Makhluk yang dibungkus seperti lontong itu menimbulkan trauma pada diri Nunu. Tidak seperti dugaan Nunu, proses pemakaman Mira tergolong lancar. Tidak ada hal-hal aneh seperti proses pemakaman Lestari. Nunu pun menghembuskan napas lega. Meski bayang-bayang wajah Mira yang penuh luka sayatan dan menganga itu terus menghantuinya. Mereka pun pulang dari pemakaman dengan sejuta tanya dalam pikirannya. Nunung jadi tidak selera makan, apalagi dia tahu jika keluarganya membiarkan begitu saja pembunuh Mira berkeliaran bebas tanpa mau melaporkan kepada polisi. Ya, mau tidak mau, kita harus menghormati keputusan orang tua Mira, meski alasannya tidak bisa diterima oleh akal. Kata-kata Budi Mira itu terus terngiang-ngiang, tentu saja dari segi manapun itu tidak dibenarkan. Apakah mereka sengaja membiarkan si pembunuh merajalela? Bagaimana jika bukan cuma Mira korbannya? Atau orang tuanya sengaja menyembunyikan siapa pembunuh Mira sebenarnya? Nunung menerka-nerka, pikirannya berkelana bebas, heran dengan sikap kedua orang tua Mira yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia. Apakah aku harus menyampaikan pesan Mira atau...
Hujan deras disertai kilat yang menyambar-nyambar menyambut Nunung kembali menarik selimut saat terbangun. Ia bergolek ke sisi kiri, menghadap ke arah suaminya seperti biasanya. Nunung akan menggeser tubuhnya dan mendekatkan kepalanya di sisi dada suaminya. Namun, entah mengapa, malam itu ada perasaan enggan yang menggelayut di dalam hati Nunung saat indera penciumannya menangkap bau aneh, seperti bau parfum yang sangat menyengat. Tumben Mas Tono pakai parfum malam-malam, biasanya juga bau keteknya kemana-mana. Gumam Nunung seraya menggosok hidungnya karena bau parfum itu begitu mengganggunya. Dengan mata yang masih terpejam, Nunung meraba-raba dada suaminya itu. Nunung tercekat saat merasakan telapak tangannya seperti merasakan hal yang berbeda, seperti menyentuh dada perempuan yang terasa penuh dan kenyal. Astaga, sejak kapan dada Mas Tono menjadi sangat empuk seperti ini? Batin Nunung. Nunung kembali dikagetkan dengan aroma yang berubah. Aroma wangi parfum tadi menjadi aroma bangkai dan tanah yang begitu menyiksanya dan membuatnya seketika membuka matanya. Astagfirullah. Nunung ingin menjauh tapi tubuhnya terasa diikat tali dengan kuat, sulit bergerak. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. Dia menatap takut makhluk yang saat itu menyerot tajam ke arahnya dengan mata yang melotot dan wajah putih serupa kapur. Sekitar matanya menghitam, ditambah seringai di bibir pucatnya, membuat jantung Nunung bertalu-talu. Ia berusaha keras untuk bisa berteriak, tapi suaranya rasa tercekat di kerongkongan. Sedangkan dia melihat suaminya masih terlelap dengan memeluk makhluk berwarna putih dengan ikatan di kepalanya, persis seperti ia memeluk guling. Nunung kecewa, kenapa di saat genting seperti itu, suaminya bisa nyenyak itu. Apakah ia tidak mencium aroma bangkai yang menguar dari makhluk itu? Tolong bantu aku, Mbak, karena aku tidak mungkin menemui ibuku. Orang itu adalah pacarku, dia yang berada di balik kematianku. Cuma Mbak yang bisa bantu aku, orang lain tidak akan ada yang percaya dengan ucapanku ini. Nunung mendengar jelas makhluk itu berbicara padanya. Ia yang awalnya takut, perlahan mulai tenang dan hanya mengangguk pelan. Seketika, ia merasa kantuk yang teramat sangat. Beberapa detik kemudian, ia memejamkan mata dan larut dalam mimpi indah. Nung, kamu kenapa, Dek? Tono menggoyang tubuh istrinya agar wanita itu segera terbangun dari tidurnya. Dia terkejut karena melihat ekspresi istrinya yang ketakutan dan nafasnya memburu seperti seseorang yang sedang melihat hantu. Beberapa kali Nunung berteriak dan menyebut nama Mira. Tono pun terbangun saat mendengar suara teriakan Nunung. Nunung membuka matanya tiba-tiba, napasnya tersengal-sengal, dadanya berdegup sangat kencang dengan rasa sakit yang terasa di sekujur tubuhnya. Mas, Nunung berteriak sembari memeluk erat suaminya. Lega rasanya bisa bernapas dengan plong dan bergerak bebas. Kamu kenapa, Nung? Kau teriak-teriak? Suaminya mengelus pelan punggung Nunung dan tidak lama Nunung mengurai pelukannya. Mas, kemarin malam kita memang melihat Mira kan? Apa cuma Nunung yang melihat, Mas? Mata Tono seketika melebar saat Nunung tiba-tiba membicarakan tentang Mira. Tono terdiam beberapa saat. Ia terlihat ragu, tapi kemudian dia mengangguk, mengiyakan. Awalnya Nunung merasa ada Mira kita ajak pulang malam itu. Pasti saat ini Mira masih hidup. Tono mendengarkan dengan seksama, tanpa sedikit pun mencela, karena dia merasa penasaran apa yang ingin dikatakan Nunung saat itu padanya. Tapi begitu tadi nunggu mandiin Mira, aroma tubuh Mira itu sudah berbau bangkai dan darah di tubuhnya sudah mengering. Kalau Nunung perkirakan, Mira itu sudah meninggal sekitar 2 harian, Mas. Mungkin. Soalnya udah bau. Jelas Nunung panjang lebar. Tono mengangguk setuju. Benar kata kamu, Dek. Kalau tadi malam dia meninggal, gak mungkin kan baunya sampai ke depan seperti itu. Nah, Mas juga ngerasakan. Berarti pemikiran kita sama, Mas. Tukas Nunung seraya menepuk pelan pundak
Tugas Nunung seraya menepuk pelan pundak suaminya. Tono manggut-manggut, tapi detik berikutnya matanya membola. Tapi Nu, kalau memang Mira sudah meninggal 2 harian, berarti yang kita lihat tadi malam itu apa, Nu? Nunung dan Tono meneguk saliva susah payah, saling berpandangan dengan mata yang membulat. Kalau 2 hari, berarti yang kita lihat tadi malam itu hantu atau arwah Mira, Bang? Jawab Nunung. Wajah Tono langsung pucat pasi. Ia terdiam beberapa saat dan berusaha mencerna ucapan istrinya barusan. Hantu? Iya, Mas. Tadi Nunung mimpi Mira, Mas. Serem. Dalam mimpi, Mas memeluk pocong Mira. Nunung bercerita dengan antusias, sedang Tono bergidik. Jangankan kejadian nyata, mimpi pun Tono tidak akan berani. Dalam mimpi, lagi-lagi Mira bilang semua ini perbuatan pacarnya. Apa ini sebuah pertanda untuk jujur pada orang tuanya? Tono menyimak dengan seksama. Dia berpikir beberapa saat, memilah apa yang terbaik untuk istrinya. Kalau kita runtut kejadian dari malam itu, Mas kira itu memang mau almarhum Mira? Sepertinya dia benar-benar ingin meminta tolong sama kamu, Dek, untuk mengungkap jati diri pembunuh dirinya. Tono berspekulasi. Tapi itu pendapat Mas ya. Kalau kamu gak yakin, jangan dilanjutkan. Imbunya lagi. Nunung manggut-manggut. Kalau gak ada bukti, ya gak mungkin sembarangan nuduh. Apalagi orang tua Mira kekeh untuk tidak melakukan. Apalagi orang tua Mira kekeh untuk tidak melaporkan ini ke kantor polisi. Nunung menanggapi. Ia menghembus napas kasar bingung. Coba besok ajak orang tua Mira dan sampaikan apa pesan Mira. Kita ke ladang jagung tempat Mira ditemukan. Mana tahu ada jawaban, usul Tono. Sebagai seorang suami, dia tentu tidak ingin istrinya berada dalam masalah. Mengalihkan pandangan ke arah jendela. Dari sela-sela lubang, matanya menangkap suasana gelap di luar. Berarti hari masih malam. Suara jangkrik pun masih terdengar nyaring. Pertanda matahari belum menunjukkan eksistensinya. Kita tidur lagi yuk, Mas. Masih ngantuk. Tono menepuk pelan bahu istrinya. Kita tidur lagi yuk, Mas masih ngantuk. Tono menepuk pelan bahu istrinya dan merebahkan tubuhnya. Nunung mengangguk pelan, tapi dia tampak ragu untuk berbaring di samping suaminya. Masih teringat ada pocong Mira yang sempat dipeluk oleh suaminya. Mimpi yang ternyata sangat nyata. Dia pun heran, kenapa setelah mengikuti ibunya memandikan jenazah, arwah-arwah penasaran jadi mengikutinya. Sudah, Dek, mau sampai kapan kamu bengong seperti itu? Mas janji kita akan ke rumah Mira. Semoga seperti Lestari, setelah kamu memberitahukannya, Mira tidak akan lagi mengganggu dirimu. Harap Tono yang langsung diamini Nunung. Mendengar ucapan suaminya itu, Nunung merasa lega dan ikut merebahkan tubuhnya di samping Tono. Nunung sengaja memeluk tubuh Tono dan pipinya menempel di dada laki-lakinya. Baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba dia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Sesuatu itu. Di tengah hujan deras yang mengguyur perkampungan, seorang laki-laki bertubuh kurus dengan kumis tipis berlari dengan kencang dan terseok-seok seperti menghindari sesuatu. Di langit, kilatan cahaya petir terpendar diusul bunyi gemuruh yang bersahut-sahutan. Laki-laki dengan tinggi sekitar 180 cm itu berlari, sesekali melihat ke belakang seperti orang yang ketakutan. Sebuah sesal terbit di dalam hatinya. Andai saja dia bisa sedikit bersabar, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya dan juga kepada kekasihnya. Laki-laki itu tersungkur dan mencengkram rambut beserta tanah dengan air mata yang mengalir deras di kedua netranya. Ia tertunduk dan menangis pilu di bawah rintikan hujan deras yang membasahi tubuhnya. Mira, maafkan Abang Mira, Abang hilaf.
ucapnya di sela tangis yang tertahan. Masih terekam jelas di dalam benaknya kejadian yang terjadi beberapa jam sebelum hujan deras mengguyur bumi. Ia membawa sang kekasih masuk ke ladang jagung dan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri. Gadis itu tentu saja menolak karena ia dididik dengan baik oleh orang tuanya untuk menjaga aurat dan dari perbuatan maksiat. Sayangnya, penolakan itu berujung pada kisah tragis. Laki-laki itu merasa tersinggung dengan perbuatan Mira dan dirinya yang telah dikuasai oleh nafsu tidak bisa menahan gelora di dalam dadanya. Cinta itu seperti menguap begitu saja, apalagi saat gadis itu sempat menamparnya. Laki-laki itu naik pitam dan refleks meninju wajah gadis pujaannya. Tidak sampai di situ saja, entah kerasukan setan apa, entah kebetulan atau memang nasib gadis itu tengah sial. Laki-laki itu tidak sengaja melihat sabit tak jauh dari tempatnya berdiri. Sabit yang ditinggalkan oleh si pemilik kebun jagung. Saat gadis itu tersungkur, lelaki itu dengan cepat bergerak ke arah sabit. Dan saat gadis itu hendak berdiri, ia tidak mampu lagi membela dirinya. Dua sabetan yang dilayangkan lelaki pujaannya itu mampu membuat darah mengucur dari wajah dan lehernya. Darah seketika mengucur deras dari wajah dan leher yang ternganga, membasahi tubuh gadis itu. Tubuh gadis itu meluruh di tanah, tertunduk dengan napas yang tersengal. Dadanya sesak menahan sakit hati dan juga kaget dengan perilaku pacarnya yang di luar logikanya. "Bang, sadar bang, kekasihaninya aku." Rintih gadis itu memohon pengampunan dari laki-laki yang terbakar emosi di hadapannya. Bukannya luluh dengan isak tangis dan permohonan gadis itu, ia yang masih tersulut emosi dengan membabi buta menendang Mira hingga gadis itu tersentak ke belakang dan terbaring tak berdaya. Darah mengucur deras dari ujung bibir dan juga hidungnya. Gadis itu menahan rasa sakit dengan tubuhnya meringkuk melindungi perut dan dada. Tak cukup dengan tendangan, laki-laki itu kembali menginjak tubuh dan wajah Mira dengan beringasnya. Semakin Mira memberontak dan berusaha untuk melawan, pemuda itu semakin emosi dan menyiksa dirinya. Hingga akhirnya Mira harus pasrah karena tubuhnya sudah tiada daya, hanya mampu menahan rasa sakit tanpa mampu melawan. Laki-laki itu akhirnya berhenti menyiksa Mira saat melihat Mira tidak lagi melawan dan hanya terkulai lemas. Dia sadar dan hanya menatap nanar gadis yang dia cintai dengan wajah yang sangat mengerikan. Sabit itu ia lempar begitu saja ke sembarang tempat. Tubuhnya gemetar, tersadar jika apa yang dia perbuat adalah sebuah kesalahan. Dia melarikan diri begitu saja saat membiarkan tubuh itu terongok begitu saja di tengah-tengah ladang jagung. Hingga tibalah saat ini di mana pemuda itu harus menerima apa yang telah dia perbuat. Arwah Mira, gadis yang telah dia bunuh, kini datang untuk menuntut balas. "Mira, maafkan abang Mira. Abang hilaf." Kata-kata itu kembali ia ucapkan dengan mata yang menutup rapat. Pasrah karena dia tidak mampu lagi menghindar dari wanita yang kini melayang mengejarnya. Tidak ada jawaban. Di bawah hujan deras yang membasahi tubuhnya, pemuda itu perlahan membuka mata. Matanya menyusuri sekitar, mencari keberadaan gadis berwajah pucat dengan kaki yang tergantung dan mengawang-awang. Gadis yang memakai pakaian serba putih itu tadi sempat mengejarnya, tapi gadis itu hanya diam, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dengan segenap tenaga yang tersisa, pemuda itu bangkit dan berlari ke sembarang arah, menyelamatkan diri dan pulang menuju rumahnya. Baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba dia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Sesuatu itu terasa sangat dingin seperti bongkahan es. Nunung menarik napasnya susah payah, dadanya terasa sesak dan jantungnya berdetak sangat kencang. "Mira, kalau ini memang kamu, tolong dong. Kalau mau minta bantuanku, datangnya dalam bentuk wajah, jangan yang serem-serem. Aku kan takut." Gumam Nunung dengan suara yang bergetar. Wanita berambut panjang itu melirik ke arah suaminya.
di mana Tono sudah tertidur lelap dan mendekur cukup keras. Tangannya mencoba terulur ke arah tubuh suaminya, berharap Tono bangun dan membantunya lepas dari cengkraman makhluk yang saat itu sedang mengganggunya. "Mbak Nunung." Suara lilir tetapi membuat bulu kuduk berdiri itu terdengar sangat jelas di telinganya. Tubuh Nunung terasa lemas seketika saat ia merasakan pergerakan tangan itu seolah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap ke belakang. Dengan degup jantung yang bergemuruh kencang, Nunung memejamkan mata dan perlahan memutar tubuhnya ke belakang. Saat itulah dia mencium bau melati yang sangat menyengat. Nunung masih tidak mau membuka mata, takut jika yang di hadapannya ini adalah sosok pocong yang tadi dia lihat di dalam mimpinya. "Buka matamu, Mbak. Mira tidak akan menakutimu lagi. Mira hanya ingin meminta tolong, Mbak." Nunung berkesiap, kelopak matanya akhirnya terangkat dan terbuka. Nunung pun dapat bernapas lega saat dia melihat wajah Mira yang sangat cantik, jauh dari kesan seram seperti saat ia memandikannya. Gadis itu tersenyum manis dan mundur. Dia berjongkok di sudut. Nunung memerhatikannya dengan seksama. Karena tidak ingin suaminya bangun, Nunung akhirnya berdiri dan mendekati Mira yang saat itu seperti memanggil dirinya. Nunung pun berjongkok dan menjajari tubuh dengan Mira. Mereka saling berhadap-hadapan. "Mbak, Mira tidak ingin menambah dosa. Sebenarnya jika Mira mau, Mira bisa saja membunuh laki-laki itu. Tapi Mira lebih senang jika laki-laki itu membusuk di dalam penjara." Nunung mendengarkan ucapan Mira dengan seksama. Rasa takut itu lenyap begitu saja. Dia seperti berbincang dengan manusia biasa. "Bagaimana, Mira? Tidak ada barang bukti yang bisa memberatkan laki-laki itu," ucap Nunung ragu. "Ada, Mbak. Di pakaian Mira itu ada sesuatu." Nunung berusaha mengingat-ingat di mana baju terakhir yang Mira pakai. Tidak mungkin, baju itu